Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh ini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat, karunia, pertolongan, perlindungan, dan segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sangat bersyukur karena hingga detik ini Allah masih menjadikan kita sebagai seorang muslim. Kita sangat menginginkan dan meminta kepada Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita di atas Islam, dan kita juga berjuang berusaha untuk tetap teguh di atasnya. Dan kita juga memohon kepada Allah, semoga saat kita dipanggil ke hadiratnya, saat itulah ketika kita menempati pada posisi yang terbaik dari kehidupan kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selalu mengajak kepada diri saya pribadi khususnya, dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita tidak pernah merasa cukup dengan keadaan kita. Mari kita terus memperbaiki diri. Apakah perbaikannya banyak ataupun sedikit, namun kita upayakan terus berubah. Karena kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, maka sangat rugi jika saat usia kita 40 tahun dengan usia kita 60 tahun lalu kondisinya hanya sama saja. Walaupun kita di atas Islam, walaupun di atas kebaikan, di atas ketaatan, masih ibadah kepada Allah, tapi seandainya usia 40 dulu dengan usia kita sekarang yang bertambah, mungkin ada yang sampai 60 bahkan lebih, dan ternyata kondisinya sama, maka kita termasuk orang yang rugi. Rugi karena umurnya bertambah tapi ilmu dan amal tidak bertambah. Namun itu adalah target minimal. Kita jadikan itu target minimal. Artinya kita stabil, istiqomah, tetap keadaannya dari waktu ke waktu. Itu tapi target minimal. Setidaknya tidak turun apalagi sampai menyimpang dan menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan pernah mencukupkan diri dengan kondisi yang stabil ini. Kita usahakan terus. Mulai dari pikiran kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, pikiran kita setiap waktu, setiap saat berpikir bagaimana caranya supaya ketakwaan saya, keimanan saya, ilmu saya, dan amal saya bertambah. Walaupun itu sedikit, Bapak Ibu jamaah sekalian. Seperti saya sering contohkan, ketika kita sudah istiqomah sholat 5 waktu, apalagi berjamaah di masjid, kita naikkan lagi bagaimana supaya sholat kita lebih khusyuk. Kalau khusyuknya sebagian, kita naikkan lebih banyak lagi. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya.
Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya peristiwa hisab itu sudah tidak lama lagi. Sebagaimana Allah nyatakan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah sangat dekat peristiwa di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kebanyakan manusia berada dalam kelalaian dan mereka berpaling. Menurut ukuran kita, wah masih lama. Kita aja belum meninggal dunia, belum di alam kubur, belum nanti menunggu kiamat, terus dibangkitkan, baru ada perhitungan. Maka Allah dengan tegas menyatakan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah sangat dekat, kata Allah, peristiwa hisab itu. Allah menyatakan sudah sangat dekat. Maka waktu itu berlalu begitu cepat, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita ingat bagaimana kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Namun ketika mereka terbangun dan saling bertanya di antara mereka, kita tinggal di gua ini sudah berapa lama ya? Maka mereka menjawab, kayaknya baru sebagian hari, tidak sampai setengah hari. Padahal ditidurkan 309 tahun, tapi merasa tidurnya hanya sebentar. Begitulah juga perjalanan hidup kita saat ini. Kita kadang memandangnya sepertinya jauh lama, tapi hari demi hari berlalu begitu cepat. Tidak terasa tiba-tiba ajal mendatangi kita. Dan di alam kubur pun bagi orang-orang yang beriman, Allah akan memberikan rasa yang begitu cepat kepadanya. Tiba-tiba kiamat, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus betul-betul serius, bersungguh-sungguh mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika kita membahas satu persatu dari tanda kiamat, maka idealnya hal ini menambah keimanan kita, khususnya iman kepada hari akhir. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tanda besar kiamat nomor 7. Kita sudah membahas 6 tanda besar. Masih ingat Pak? Yang pertama Al-Mahdi atau munculnya Imam Mahdi. Kemudian yang kedua yaitu Al-Masihud Dajjal, munculnya Dajjal. Dan yang ketiga Nuzulu Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa ibni Maryam. Kemudian yang keempat Ya'juj wa Ma'juj. Yang kelima 3 penenggelaman ke dalam bumi. Dan yang keenam Ad-Dukhan, yaitu adanya asap atau kabut. Terus yang ketujuh sekarang Al-Faslus Sabi', pasal yang ketujuh, Tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Maghrib lawan dari masyriq, yaitu barat. Tulu'us syamsi min maghribiha min alamatis sa'atil kubra wa huwa sabitun bil kitabi was sunnah. Terbitnya matahari dari arah barat salah satu tanda di antara tanda-tanda besar kiamat. Dan itu telah tetap di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Seandainya Al-Quran dan hadis tidak memberitahu kepada kita bahwa akan terjadi satu fenomena yang sangat luar biasa, yaitu terbitnya matahari dari barat, tentu kita tidak akan percaya. Namun karena kita percaya dan yakin beriman dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang sahih, di mana di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih Allah menyampaikan dan juga Rasulullah menyampaikan
akan terjadi sebuah peristiwa di akhir zaman, yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka sebagai orang-orang yang beriman, kita sangat yakin akan kejadian tersebut. Kita akan bahas tentang terbitnya matahari dari barat. Yang pertama yaitu al-adillatu ala wuqu'i dzalik. Dalil-dalil tentang terjadinya hal yang demikian. Artinya dalil-dalil terbitnya matahari dari barat. Yang pertama al-adillatu minal Qur'anil Karim. Dalil dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama di sini memang disebutkan hanya satu, namun sangat jelas dan bagaimana para ulama tafsir menjelaskannya. Dalil dari Al-Qur'an yaitu surat Al-An'am ayat 158. Surat ke-6 ayat 158. Allah menyatakan, Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ingatlah hari di mana sebagian dari tanda-tanda dari Tuhanmu telah muncul. Ingatlah hari di mana sebagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhanmu itu muncul, di mana pada hari itu tidak bermanfaat ya seorang pun imannya jika sebelumnya tidak beriman. Ingat hari di mana ketika hari itu ada orang menyatakan iman, imannya tidak bermanfaat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kasabat fi imaniha khaira, atau kalaupun ada orang yang beriman sebelumnya, sebelum tanda ini, tapi dia tidak pernah berbuat baik, dia sudah beriman tapi tidak berbuat baik, maka saat itu ketika ingin berbuat baik dengan modal iman sebelumnya, tetap juga tidak bermanfaat kebaikannya. Artinya ada orang yang tidak beriman, orang kafir, kemudian setelah melihat tanda ini mereka beriman, maka tidak bermanfaat imannya. Dan ada orang yang sudah beriman kemudian melihat tanda ini namun belum melakukan kebaikan-kebaikan, dan saat itu ingin melakukan kebaikan maka tidak bermanfaat. Begitu pula orang-orang yang melakukan dosa-dosa dan maksiat, ketika melihat tanda ini mereka ingin bertaubat kepada Allah, walaupun dengan sebenar-benar taubat, maka taubat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad dallat al-ahaditsus sahihatu anna al-murada bi ba'dil ayatil mazkurah fil ayati huwa tulu'us syamsi min maghribiha wa huwa qaulu aktsaril mufassirin. Dan sungguh hadis-hadis yang sahih telah menunjukkan atau menjadi dalil bahwa yang dimaksud sebagian ayat, sebagian tanda itu, yang dimaksud adalah terbitnya matahari dari barat. Dan ini adalah perkataan kebanyakan atau pendapat kebanyakan ahli tafsir. Jadi maksudnya ketika Allah menyatakan ingat pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebagian tanda-tanda itu, di mana ketika tanda itu muncul tidak bermanfaat iman seseorang atau kebaikan orang-orang yang beriman pada saat itu. Maka tanda itu yang dimaksud ini karena bersesuaian dengan banyak sekali hadis-hadis yang sahih, maka yang dimaksud tanda itu adalah terbitnya matahari dari barat. Dan inilah pendapat yang terbanyak dari kalangan mufassir atau ahli tafsir. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari, tentunya dalam tafsir At-Tabari. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari, ba'da dzikrihi li aqwalil mufassirin fi hadhihi al-ayah
wa aulal aqwali bis-shawabi fi dzalika ma tadhaharat bihil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzalika hina tatlu asy-syamsi min maghribiha. Berkata Imam At-Tabari setelah menyebutkan pendapat-pendapat ahli tafsir tentang ayat ini, beliau mengatakan pendapat yang paling terdepan, yang paling benar, yang paling bagus dalam masalah ini adalah sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Beliau bersabda, "Dzalika hina tatlu'u syamsi min maghribiha." Yang demikian itu ketika matahari terbit dari barat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang tanda kiamat yaitu terbitnya matahari dari barat tercantum di dalam Al-Qur'an, walaupun tidak disebutkan secara tersurat namun disebutkan secara tersirat. Hanya menyebutkan ba'du ayati rabbik, sebagian dari tanda-tanda Tuhanmu. Namun dalam hadis-hadis Nabi yang juga nanti akan kita bahas, Rasulullah menyatakan dengan tegas bahwa tanda tersebut adalah terbitnya matahari dari barat, sebagaimana kebanyakan ahli tafsir menafsirkan ayat tersebut demikian. Kita lanjutkan yang kedua, al-adillatu minas sunnatil mutahharah. Dalil-dalil dari sunnah al-mutahharah yang disucikan, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis Syekh Yusuf Al-Wabil membawakan 6 hadis. Namun beliau mengatakan al-ahaditsu dallatu ala tulu'i syamsi min maghribiha katsiratun wa ilaika jumlatun minha. Adapun hadis-hadis yang menjadi dalil tentang terbitnya matahari dari barat itu sangat banyak. Dari hadis itu sangat banyak. Dan bagi Anda di antaranya ada beberapa hadis berikut kata beliau. Yang pertama, rawa as-Saikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari dua syekh. Kalau disebutkan dua syekh berarti adalah riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kadang-kadang disebutkan rawa as-Saikhani atau juga disebutkan fis sahihaini, dan nanti hadisnya disebutkan muttafaqun alaihi, itu berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, salah satu hal yang saya sukai dari kitab ini sangat sistematis. Selain menyebutkan tanda-tanda kiamat dalam jumlah yang cukup banyak, ada puluhan, penulis mengumpulkan dalil-dalil. Pertama disampaikan dalil dari Al-Quran, kemudian menyampaikan dalil dari hadis, dan hadis ini beliau pilihkan hadis-hadis yang sahih dan biasa mengawali bila ada dan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau cantumkan riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga salah satu keunikan atau bagusnya kitab ini, kenapa saya pilih kitab ini, juga beliau seringkali membahas tentang polemik antara ahlu hadis ketika sebagian ulama mendhaifkan, sebagian mensahihkan, maka beliau menyampaikan kepada kita hasil analisanya mana yang lebih kuat. Dan juga bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Ini yang cukup bagus dan menarik dari kitab Asyrafus Sa'ah karya Syekh Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil. Kita bacakan hadisnya, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu'asy syamsu
min maghribiha fa idza tala'at fara'ahan nas aminu ajma'un fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Teks hadis ini sangat pas dan kalimatnya sama dengan bunyi ayat tadi, mirip. Di mana Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga terbit matahari dari barat. Jadi kalau ada kalimat seperti ini bukan berarti tidak terjadi kiamat. Artinya kiamatnya itu bersyarat akan terjadi kalau ada kejadian ini. Maka kalimat tidak akan terjadi kiamat maksudnya bukan berarti kiamatnya tidak jadi. Tapi di situ ada kalimat hatta tatlu'asy syams. Tidak akan terjadi kiamat hingga munculnya matahari dari barat. Kiamatnya pasti terjadi, namun tidak akan terjadi sebelum munculnya matahari dari barat. Itu artinya bahwa terbitnya matahari dari barat itu adalah sebuah kepastian. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sesuatu yang pasti dan akan muncul kalau tandanya muncul dulu, maka tanda itu adalah sebuah kepastian. Gitu. Tadi Rasulullah menyatakan tidak akan terjadi kiamat, padahal kiamat pasti terjadi. Maka maksudnya adalah tidak terjadi sebelum adanya salah satu tanda yaitu terbitnya matahari dari barat. Artinya pasti akan terjadi di mana matahari terbit dari barat. Maka ketika matahari terbit dari barat, seluruh manusia menyaksikannya pada saat itu. Dan seluruhnya beriman, luar biasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau seluruh manusia beriman, ini menunjukkan kejadian itu adalah kejadian yang sangat dahsyat, yang dengan kejadian itu sampai-sampai orang yang ingkar, orang yang kafir, orang yang tidak percaya tiba-tiba mendadak menjadi orang beriman. Bapak, di dunia ini bahkan tidak semua kejadian membuat orang itu langsung beriman, apalagi dalam skala yang global. Memang ada fenomena-fenomena yang membuat orang itu tadinya kafir jadi beriman, tapi skalanya kecil. Sebagaimana berimannya para ilmuwan yang sangat mendalam dalam bidangnya. Kita membaca kitab atau buku Al-Quran dan sains ya, di antaranya. Padahal penulisnya adalah seorang ilmuwan yang tadinya kafir. Setelah meneliti muminya Fir'aun, dia masuk Islam. Dan dia membaca Taurat Perjanjian Lama, membaca Injil Perjanjian Baru, dan membaca Al-Quran. Dia mendapati Quran yang paling lengkap. Kitab Taurat dan Injil hanya menjelaskan kejadian tenggelamnya Fir'aun. Tetapi yang menggelitik pikirannya adalah kenapa muminya Fir'aun ini paling bagus, yang lainnya sudah lebih rusak. Dicari dalam kitab Taurat tidak didapati, dalam kitab Injil tidak didapati. Ternyata dalam Al-Quran ada bahwa Allah menjaga jasadnya Fir'aun sampai hari kiamat sebagai tanda atau pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Kemudian juga ada seorang ilmuwan yang sebenarnya seorang arkeolog, saya lupa nama-namanya. Seorang arkeolog meneliti makamnya Abu Lahab. Dia bersama timnya dan para pekerja yang disewa itu mencoba menggali makamnya Abu Lahab, dan sudah diingatkan oleh warga sekitarnya jangan dilakukan, tapi dia karena seorang ilmuwan nggak percaya dengan hal-hal yang mistik, pokoknya harus digali, diteliti. Anehnya ketika digali sudah mendekati, seluruh dinding yang ada di kuburan itu panas melebihi 100 derajat Celcius. Bahkan beliau sentuh begitu panas. Kemudian para pekerja bermimpi buruk bertemu dengan orang yang wajahnya hangus di dalam makam itu. Akhirnya pada pergi, tidak mau menggali lagi. Dan yang terakhir, ya, ilmuwan ini juga sama.
Dia bermimpi bertemu sosok manusia yang gosong, ya, wajahnya, badannya penuh dengan api. Kemudian akhirnya menemui ulama setempat, bertanya itu kuburannya siapa. Kemudian dikatakan itu kuburannya Abu Lahab, dibacakan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Maka setelah mendapatkan penjelasan itu akhirnya beliau masuk Islam. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini, dan orang yang mengalaminya bukan orang biasa, orang-orang yang Allah berikan kecerdasan lebih, para ilmuwan. Karena ada kejadian yang luar biasa, mereka masuk Islam. Namun skalanya kecil atau bersifat pribadi. Tetapi ketika matahari terbit dari barat, ini kejadian sangat luar biasa, fenomena alam yang tidak biasa terjadi. Biasa matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Tiba-tiba terbit dari barat, dan alangkah kagetnya manusia saat itu. Maka kata Rasulullah SAW, ketika matahari terbit dari barat, manusia seluruhnya melihatnya, dan mereka beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itulah tidak bermanfaat iman mereka ketika sebelumnya tidak beriman. Dan juga tidak bermanfaat amal-amal baik mereka ketika mereka sebelumnya tidak beramal baik. Maka lafaz atau teks terakhirnya sama persis dengan surat Al-An'am ayat 158 tadi. Maka artinya tafsir dari surat Al-An'am ayat 158 tadi adalah ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mencari kitab-kitab tafsir mana yang harus kita pilih, maka direkomendasikan cari kitab tafsir yang pertama adalah mendahulukan tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Kemudian jika tidak ada penafsiran dari ayat yang lain, maka tafsirkan dengan hadis yang sahih. Menafsirkan ayat dengan hadis yang sahih. Kalau dalam hadis belum terdapat, maka minimal dari aqwalus sahabah, dari pendapat para sahabat. Maka ini adalah tafsir yang terbaik, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir keduanya. Ini hadis yang pertama, riwayat Bukhari dan Muslim. Biasanya beliau carikan riwayat Bukhari, Muslim, terus riwayat Bukhari saja, riwayat Muslim, begitu. Dalam kitab ini seringkalinya begitu. Hadis yang kedua, Warawa al-Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari saja, tanpa Imam Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta taqtatilu fi'atani, fadzakarul hadis wa fihi wa hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at aminu ajma'un wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabli aw kasabat fi imaniha khaira. Rasulullah menyatakan tidak akan terjadi kiamat sampai dua kubu saling berperang, dan disebutkan dalam hadis tersebut sampai terbitnya matahari dari barat. Apabila matahari terbit dari barat, maka amanu ajmaun, mereka beriman semuanya, seperti hadis yang pertama tadi. Dan itu terjadi, yaitu matahari terbit dari barat, maka saat itu terjadi tidak bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya jika tidak beriman. Dan juga usaha atau amal baik seseorang tidak bermanfaat kalau sebelum itu terjadi dia tidak beramal baik. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, warawa Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali sittan tulu'us syamsi min maghribiha, bersegeralah beramal sebelum munculnya 6 tanda kiamat. Salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat. Ini hadis, 3 hadis, riwayat Bukhari Muslim, riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim.
Kemudian yang keempat, ini cuplikan hadis riwayat Bukhari dari Hudzaifah bin Usaid. Ketika menyebutkan tanda-tanda besar, maka beliau menyebutkan tulu'us syamsi min maghribiha. Hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Usaid. Yang kelima, rawa al-Imam Ahmad wa Muslim, hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan lam ansahu ba'da. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awal ayati furujan tulu'us syamsi min maghribiha. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang tidak pernah aku lupakan, kata Abdullah bin Amr. Sebuah hadis yang saya hafal dari Rasulullah dan saya tidak pernah melupakannya. Beliau bersabda, sesungguhnya tanda pertama yaitu keluarnya matahari dari barat. Bapak Ibu jamaah sekalian, memang ada sedikit polemik dalam kalimat ini, artinya perlu pembahasan tersendiri. Dalam hadis ini dikatakan awalu ayat, tanda pertama, yaitu keluarnya matahari dari barat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa dalam hadis-hadis Nabi itu tidak disebutkan secara rinci dari 10 tanda besar. Itu yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga 4 sampai 10. Tidak pernah ada hadis yang mengurutkan dari 1 sampai 10. Tidak ada. Seperti pembahasan yang lalu. Para ulama hadis menyatakan tidak ada satu hadis yang secara lengkap menyebutkan nomor 1. Kalau disebutkan 10-10-nya ada. Tapi menyebutkan yang pertama muncul ini, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tidak ada. Sebagaimana juga kejadian di alam akhirat, mulai dari berbangkit ke padang mahsyar, peristiwa hisab, pemberian catatan amal, kemudian ada al-haud, menyeberang jembatan Sirat dan lain-lain. Maka di sini pun hadisnya tidak disebutkan urut ini dulu. Sehingga ada di masjid-masjid itu ada poster besar gitu ya. Perjalanan menuju surga. Jadi disebutkan urutannya. Ini perlu diluruskan juga. Memang kejadiannya ada dalil-dalilnya, tapi mengurutkannya kita tidak pernah mendapati. Oh, yang pertama catatan dulu, baru mizan, baru hisab. Allah alam. Kita juga tidak tahu urutannya seperti apa. Di situ butuh dalil yang sahih yang mengurutkan. Oh, pertama kali ke padang mahsyar. Setelah itu nanti pemberian catatan amal, hisab, harus ada urutan. Nah, tapi ada yang menjual ya, memang niatnya baik pastinya ya, supaya mengingatkan kita, terus dijual semacam lembaran gitu, ditempel di masjid-masjid. Saya juga sering baca perjalanan manusia, mulai dari alam rahim, lahir, dunia, meninggal, alam barzakh, berbangkit, padang mahsyar, diurut sampai ujungnya surga. Betul, yang terakhir surga ujungnya gitu. Karena hanya surga dan neraka, tapi urutannya tadi tidak dicantumkan dalam hadis secara detail. Begitu pula tanda-tanda besar tidak disebutkan nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Memang ada beberapa tanda yang disebutkan secara urut, tapi tidak semuanya. Contoh, kemunculan Imam Mahdi lebih dulu daripada Dajjal. Karena kita tahunya adalah dari kumpulan hadis-hadis ketika terjadi perang, yang paling besar adalah perang Malhamatul Kubro. Orang-orang barat mengatakan perang Armageddon. Perang Malhamatul Kubro antara muslim dan kafir, perang besar. Dan ini dipimpin oleh Imam Mahdi, Pak. Kemudian setelah memenangkan perang Malhamatul Kubro, lalu kaum muslimin menaklukkan Konstantiniyah atau Konstantinopel, ya, dan tanpa senjata, hanya dengan takbir, dengan tahlil, sehingga mendapatkan ghanimah. Saat pembagian ghanimah ada yang berteriak Dajjal muncul. Itu menunjukkan bahwa kemunculan Dajjal itu lebih didahului kemunculannya Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi dengan kaum muslimin berperang melawan Dajjal dengan pasukan intinya orang-orang Yahudi dan tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dibunuh. Maka turunlah Nabi Isa. Ini berarti Dajjal dengan Nabi Isa lebih duluan siapa? Dajjal. Nah, memang
tidak disebutkan dalam satu hadis, tapi dikumpulkan riwayat itu. Oh, berarti Imam Mahdi dulu, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa turun. Setelah Dajjal terbunuh, maka muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Urutannya 4 ini berurutan. Adapun yang lainnya seperti terbitnya matahari dari barat, ad-dukhon, penenggelaman, ad-dabah dan lain nanti yang akan kita bahas, itu tidak disebutkan urutannya mana yang lebih dulu daripada yang lain. Adapun kalimat di sini, tanda pertama yang muncul adalah matahari terbit dari barat, bukankah tadi yang disebutkan pertamanya adalah Imam Mahdi, apalagi dalam kitab ini. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa munculnya matahari atau terbitnya matahari dari barat karena di situ ada keterangan bahwa saat itulah startnya, ya, start atau mulainya keburukan-keburukan yang lebih besar, dan tidak ada lagi orang yang baik, karena setelah itu tidak ada lagi orang yang diterima imannya, tidak diterima kebaikannya. Maka itu adalah mendekati gerbang kiamat, karena disebutkan dalam hadis ini awal tanda, ini tanda di mana sudah mulainya keburukan secara global. Kita tahu di zaman Imam Mahdi yang beriman banyak sekali. Yang beriman banyak. Pasukan Imam Mahdi dari kalangan Bani Asfar, orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Apalagi turunnya Nabi Isa, Masya Allah. Kaum Nasrani banyak sekali yang masuk Islam, banyak yang beriman. Banyak kebaikan di sana dan kehidupan sempat makmur selama pemerintahan Imam Mahdi. Namun setelah munculnya matahari dari barat, ini awal mula kerusakan yang lebih besar, dan orang yang beriman saat itu dia tidak diterima imannya. Yang sudah beriman mau berbuat baik sudah stop. Nah, ini yang dimaksud awal dari keburukan dan kehancuran, sehingga disebutkan tanda awalnya adalah terbitnya matahari dari barat. Dan hadis yang ke-6, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini cukup panjang hadisnya. Hadis dari Abu Dzar, dan ini riwayat Muslim. Ini juga ada sedikit pembahasan lebih dalam. Di sini beberapa halaman membahas hadis yang ke-6 ini. Saya bacakan ini yang terakhir karena terbatasnya waktu. Hadis yang ke-6. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari Rasulullah bersabda, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu matahari ini pergi kemana? Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu matahari ini pergi kemana? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu kemana perginya matahari. Maksudnya bukan semata-mata terbit dan terbenam. Pasti tahu kalau terbitnya dari timur, terbenamnya barat. Tapi sebenarnya perjalanan matahari ini kemana saja? Dia beredar kemana saja? Maka Rasulullah menjawab, inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsh fatakharru sajidatan fala tazalu kadzalika hatta yuqalu laha irtafa'i irji'i min haitsu ji'ta fatarji'u fatusbihu tali'atun min matli'iha thumma tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsh. Rasulullah mengulang beberapa kali. Kata Rasulullah ketika bertanya kemana matahari ini berjalan, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya matahari ini berjalan hingga sampai di titik menetapnya di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa demikian terus sujud kepada Allah di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memerintahkan, ya, terbitlah atau kembalilah ke jalur kamu, kembalilah ke orbitmu seperti biasa, maka terbitlah matahari seperti biasa. Ini diulang oleh Rasulullah SAW beberapa kali, setiap saat begitu, berjalan di bawahnya arasy Allah, kemudian bersujud, kemudian diperintah Allah lanjut lagi terus. Nah, sampai akhirnya pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada matahari, terbitlah sekarang kamu dari barat.
terbitlah dari barat, maka terbitlah matahari dari barat. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, tahukah kalian peristiwa tersebut apa yang terjadi? Maka zaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Pada saat itu tidak bermanfaat iman seseorang ketika sebelumnya dia tidak beriman, dan tidak bermanfaat kebaikan atau amal seseorang ketika sebelumnya dia tidak beramal. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan ada pembahasan. Ada di antara para ulama, diantaranya Muhammad Rashid Ridho, itu menolak hadis ini dengan alasan hadis ini ada kesulitan. Masa matahari sujud terus berhenti, kan ini tidak masuk akal, sehingga akhirnya mendoifkan hadis itu. Itu nanti kita bahas insya Allah. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, yang perlu saya tegaskan di sini bahwa seluruh makhluk-makhluk Allah kecuali yang membangkang kepada Allah, diantaranya iblis dan juga syaitan, maka seluruh makhluk Allah mereka tunduk, patuh, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam ayat Al-Qur'an ya, bahwa matahari dan rembulan juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap makhluk sujudnya mereka tentu tidak sama. Jangan kita bayangkanlah matahari kebunder sujudnya ya Allah. Masing-masing punya cara dan sujud tersendiri. Ketika kita membaca hadis bahwa atau ayat bahwa kerikil-kerikil, batu-batu, gunung-gunung semuanya bertasbih kepada Allah, jangan dikira bacanya subhanallah subhanallah tak rekam waktu itu menengai, enggak seperti itu. Tasbihnya, takbirnya, sujudnya mereka jangan disamakan dengan kita. Berbeda-beda sesuai ya yang Allah perintahkan kepada mereka, dan kita tidak tahu secara hakikatnya seperti apa. Kita tahunya adalah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW bahwa matahari ini bersujud, dan kita juga tidak tahu persisnya titik mana ketika dia itu berada di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Selama peredarannya kita tidak tahu titiknya sebelah mana. Maka kita hanya meyakini teksnya, maknanya, namun hakikatnya kita tidak tahu. Detailnya seperti apa, sujudnya bagaimana, kita tidak tahu. Tapi kita percaya dan ini adalah diukur dengan iman, ya, bukan dengan ilmu pengetahuan alam. Adapun kalau ilmu pengetahuan alam, ya, dengan keterbatasan manusia, teori-teori tentang alam semesta ini juga ya, belum tentu 100% benar, Pak, ya. Berubah-berubah terus. Bagaimana dulu teori geosentris di awal-awal dulu menyatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Kemudian dibantah dengan teori heliosentris, sehingga yang pertama kali memunculkan teori heliosentris justru dihukum mati karena menentang teori sebelumnya, yaitu Galileo Galilei. Jadi yang jadi pusat bukan bumi tapi matahari, yang lainnya beredar. Terus muncul lagi ada pendapat lain dari para ilmuwan bahwa memang matahari itu dikelilingi oleh planet-planet, tapi matahari juga tidak diam, tapi dia bergerak. Ini namanya teori, Bapak Ibu. Karena memang hanya dari analisa, dari penelitian, tidak ada yang betul-betul melihat matahari dan bumi dari kejauhan. Siapa yang mampu? Ada tidak ilmuwan yang terbang kemudian keluar dari galaksi Bima Sakti terus mendekat melihat, oh ternyata iya itu matahari dikelilingi? Tidak ada, semuanya hanya hitungan sampai detail. Oh jarak bumi ke matahari sekian ribu tahun cahaya, ini jarak ke ini. Itu semuanya hanya teori, yang mana teori itu bisa benar bisa salah. Tapi bagi seorang muslim, dalil adalah kebenaran, bukan teori. Dalil adalah kebenaran. Kalau ayatnya secara tegas menyatakan, hadisnya menjelaskan secara tegas, maka kita percaya dan yakini, dan itu bukan diukur dengan akal. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan dari ke-6 hadis ini, ditambah tadi yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 158, sangat jelas dan gamblang bahwa Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa
salah satu kejadian dan fenomena di akhir zaman dan merupakan salah satu tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Dan kejadiannya itu bukan terbit dari barat lalu terbenam di timur, ya, tapi terbit dari barat kemudian berjalan ke arah timur sampai di tengah. Setelah sampai di tengah kemudian normal kembali. Normal kembali. Allah alam bagaimana caranya Allah, bagi Allah mudah. Bagi orang yang memiliki teori bahwa teorinya kan bumi yang muter, mataharinya diem, makanya seperti berjalan mataharinya. Kan bagi Allah mudah itu ngerem bumi sebentar, set gitu ya, atau dibalikan putarannya, bisa saja. Entah bagaimana caranya, bagi Allah mudah. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala benda-benda langit di antara keduanya, dan bagi Allah mudah sekali memerintahkan makhluk-makhluknya termasuk juga matahari dan bumi. Maka kejadiannya adalah ketika ada orang yang sedang tertidur, seorang muslim tidur, kemudian bangun di sepertiga malam, mau sholat tahajud, dan dia melihat, oh ternyata masih malam ya, dia tidur lagi, terus bangun lagi masih malam, tidur lagi masih bangun, masih malam. Jadi malam itu terasa begitu lama. Allah alam lamanya, apakah buminya mandek atau bagaimana, terasa lama, sampai orang yang tahajud itu 3 kali. Dan begitu pagi hari, alangkah kagetnya seluruh manusia, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Kita bisa membayangkan saja, walaupun belum menyaksikan, alangkah hebohnya manusia ketika saat itu. Pasti akan sangat viral ya, tanpa diviral-viralkan akan viral. Pasti akan beritanya FYP atau apa istilahnya, akan viral sekali. Dan pastinya dalam hadis tadi Rasulullah menyebutkan amanu ajma'un, semuanya akan beriman. Semuanya akan beriman. Yang sudah beriman semakin kuat imannya. Oh ternyata yang saya pelajari selama ini, mungkin kalau kita menyaksikannya, oh ternyata yang dikaji Selasa ganjil subuh tentang tanda kiamat terjadi ya. Semakin beriman. Nah yang tadinya tidak beriman tiba-tiba beriman. Oh ternyata benar ya apa yang disampaikan dalam Islam, mereka beriman. Tapi sayangnya keimanan mereka tidak bermanfaat. Sudah expired ya, sudah melewati batas waktu, sudah nggak dibutuhkan lagi. Termasuk juga amal baik seseorang yang sebelumnya dia tidak beramal, karena melihat kejadian itu segera dia beramal, maka tidak bermanfaat baginya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan, ada kurang lebih 2 poin lagi, yaitu pembahasan tentang ulama yang mendoifkan hadis ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan apakah pintu taubat, pintu keimanan itu ditutup hanya saat terbitnya matahari dari barat, ataukah setelah itu kembali normal, diterima kembali. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Tunggu episode berikutnya insya Allah. Kayak iklan sinetron aja ya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita senantiasa diberikan keteguhan di atas iman, istiqomah di atas iman, dan meninggal di atas iman dan Islam. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.